Sudah dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita hari ini mau podcast lagi ya, Pak. Ya, guys. Ya. Semua para penonton channel Con Locon Melolo ini. Iya. Ini baru selesai kita syuting bersama mahasiswa. Ngomong-ngomong, ketika berbicara mahasiswa, kita teringat sekarang banyak kasus-kasus yang melibatkan mahasiswa. Ada kemarin itu saya dengar ada kasus polisi sama mahasiswa itu, ada hubungan itu. Oh ya. Sampai katanya ada yang bunuh diri. Oh ya. Ya. Ada juga yang di Jawa Barat yang ada 9 santri hamil sama ustadznya. Ya anggaplah klaster itu adalah mahasiswa. 9 apa 12? Ya 12 9 melahirkan anak katanya Bapak. Luar biasa. Lama itu Pak. Berarti nggak perlu jamu ya. Ya tapi gini Pak, biar tidak terkesan kita guyon aja. Sebenarnya kalau lihat peristiwa-peristiwa seperti itu, apa sih yang perlu kita revitalisasi di momen-momen di hari ini yang sudah begitu kacau ya. Anggaplah karena kan itu kan pendidikan ya Pak, instrumen itu seharusnya kan bagus gitu. Ya sebenarnya kalau menurut saya itu kenapa saat ini itu sampai ada Permendikbud, permen apa ya? Permen kacang. Iya, itu permen yang mengatur tentang kekerasan seksual ya di perguruan tinggi itu kan sekarang lagi viral, lagi apa ya? Lagi trending. Saya kira mungkin itu tidak hanya terjadi sekarang, cuma mungkin sekarang itu ya beda kasus mungkin ya. Jadi perlu dipertegas dengan undang-undang. Kira-kira begitu. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya karena ada ini eksploitasi terhadap dari kapitalisme. Gimana itu konsep kapitalisme Pak? Ya kapitalisme itu kan gimana ya? Saya lupa juga. Kok bicara kapitalis kalau lu? Maksudnya saya pernah menulis tentang bagaimana perempuan ketika dieksploitasi oleh kapitalisme, neokapitalisme. Jadi termasuk juga konten-konten YouTube. Sekarang kan banyak mereka itu kan ada hai guys, saya ini masuk kapitalisme. Ya, enggak. Karena ini kan Komersial sebenarnya ya maksudnya ini kan positif gitu kan. Yang dimaksud dengan maksudnya perempuan itu jadi objek kapitalisme itu loh. Di ranah YouTube misalnya. Objek seks apa objek kapitalisme? Objek kapitalisme, neokapitalisme. Neokapitalisme itu gimana? Saya tidak paham, Pak. Neokapitalisme itu kayak apa ya? Saya lupa. Maksudnya saya pernah baca bukunya itu cuma lupa. Gitu. Jadi ada istilah memang neokapitalisme itu beda bentuk. Jadi misalnya perempuan diperalat misalnya untuk konten-konten yang berbau sara, pornografi misalnya. Itu kan banyak sekarang. Itu bukannya neoliberalisme? Iya neoliberalisme. Apanya kapitalis? Ya bukan neokapitalis, bukan. Neoliberalisme, nah itu maksudnya. Gimana dia liberalisme menurut pengertian Bapak? Karena kan gini, kalau kita bicara profetik, maka misi kenabian itu ada 3 kan. Liberasi, ya kan? Pembebasan mereka yang masih terjebak dalam perbudakan. Kemudian ada apa? Humanistik ya. Humanisasi artinya memanusiakan manusia. Kemudian ada transendentalis mengukuhkan ketauhidan. Ya liberalisme, neoliberalisme yang dimaksud sampean itu gimana Pak? Ya itu. Masuk kita bahas seks ya. Iya. Saya kemarin cuma baca di biografinya Pram itu bahwa memang sekarang itu ya ada yang namanya neoliberalisme itu. Bahwa perempuan itu diperalat, cuma mereka tidak sadar. Kapan Pram bilang? Bukan Pram yang bilang. Saya baca biografinya Pram. Ada buku yang menjelaskan karyanya Muhibbuddin kalau nggak salah. Itu orang Jogja menulis tentang biografi Pram. Di sana dijelaskan memang ada neoliberalisme. Nah itu. Jadi sebenarnya perempuan itu sekarang sudah diperalat. Cuma mereka nggak merasa bahwa mereka itu diperalat begitu.
Terus kalau sudah Makanya konten-konten yang ada di YouTube itu saya kira wah kan pasarnya itu besar ya. berarti perempuan nggak boleh bikin konten gitu ya Pak? Ya boleh sih. Ya, terus gimana? Itu kan cuma alat. Jadi YouTube itu cuma alat media. Berarti perempuan Bagaimana? sama YouTube itu sama-sama instrumen, alat. Iya dalam konteks yang berbeda. Maksudnya konteks yang berbeda kita harus inian Pak, harus detail. Iya dalam konteks yang berbeda. Jadi perempuan itu diperalat oleh neoliberalisme. Tapi kalau YouTube itu sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Perempuan berarti gak ada positifnya gitu. Ya kalau perempuan ada Soalnya positifnya. kita bahas posisi negatif. Kalau saya masih jomblo, jadi nggak tahu positifnya. Kalau yang negatif berarti sudah isi. Iya, itu bisa Iya. jadi. Kalau positif Iya. corona. Iya. Iya, terus. Iya, jadi begitu. Jadi perempuan itu sebenarnya bisa jadi apa ya? Diperalat oleh neoliberalisme itu sekarang. Sebenarnya ada eksploitasi. Ya makanya Untuk eksploitasi itu gimana? Soalnya gini, kita hanya biasanya kan ngeklaim ini eksploitasi. Dia ada bentuk eksploitasi yang nyata. Misalkan ada korporasi yang berusaha mengeksploitasi. Faktanya gimana? Ini kita angkat fakta Pak. iya, kalau eksploitasi sebenarnya dulu sudah. Sejak masa penjajahan itu kan perempuan itu pernah di ini, Bukan hanya perempuan. pernah dijajah. Ini kakek-kakek kita Iya. juga dieksploitasi. Maksudnya itu pernah apa ya diiming-imingi untuk beasiswa. Jadi beasiswa ke Jepang, kemana Berarti misalnya orang yang begitu. dapat beasiswa sekarang itu sebenarnya masuk pada eksploitasi Bukan. neoliberalisme gitu. Bukan, maksudnya dulu itu. Dulu ada iming-iming begitu. Jadi di masa penjajahan itu kan perempuan jadi alat. Jadi pelacur-pelacur itu jadi alat pemuas tentara Jepang dulu sudah. Itu eksploitasi dulu. Kalau sekarang mereka tidak sadar bahwa ya di media semacam apa ya, ketika mengumbar aurat itu kan masuk dalam apa ya? Dalam eksploitasi terhadap ajaran Islam misalnya, ajaran agama begitu. Iya, perempuan sekarang dieksploitasi oleh mata jarang laki-laki. Bukan, Gimana? tapi dieksploitasi oleh apa ya? Mungkin bisa jadi kamera. Hah? Kamera. Iya. Kamera jahat. Ya dulu ada B12. Iya bukan, maksudnya kalau foto-foto yang seperti itu saya kira masih wajar. Cuma Kalau HP ini berarti gak bakat dieksploitasi ya. nggak bakat karena itu Ini petanya sudah banyak. ini apa ya, kamera belakangnya ini sudah Hancur ya? sudah hancur. Itu yang nggak update apa yang memang kamu ngeritik sebenarnya maksudnya bilang bahwa HP saya keren gitu. Bukan. Gimana? Maksudnya ini itu sudah tidak bisa kamera belakangnya gitu. Jadi untuk Tapi yang di memotret depan eksploitasi bisa hidup. perempuan Yang di misalnya. depan hidup, yang di belakang nggak hidup. Kalau yang di depan itu ya yang jelas bisa selfie gitu. Hidup. Ya Hidup. bukan hidup sih, Kalau mati nggak hidup, bercahaya maksudnya Oh, itu. Yang di depan. Iya. Hidup. Iya Punya kamu hidup. bercahaya. Hah? Ya, enggak. Ya berarti ini ada. Kalau HP saya yang Iya. di depan hidup. Hah? Yang di depan Kamu. hidup. Kalau punya Wow. Kalau punya sampean mungkin hidup ketika malam. ya Pak, kita kembali ke neoliberalisme. Hmm. Sebenarnya bentuk-bentuk neoliberalisme yang nyata itu seperti apa Mak? Misal gini, bentuk pendidikan kita ya hari ini ada dosen, ada murid. Dan neoliberalisme yang dimaksud sampean yang berdampak terhadap moralitas bangsa itu di mana? Ya sebenarnya saya apa ya? Pengertiannya itu saya lupa. Enggak, kita tidak butuh pengertian bentuknya. Peristiwa yang terjadi seperti apa? Ya peristiwa yang terjadi kalau misalnya sampai ada Permendikbud yang ada dosen kemudian mengancam mahasiswa ya harus diiming-iming, kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya. Nah itu mungkin kita sudah terpengaruh mungkin Itu bagian dari neoliberalisme. budaya neoliberalisme itu. Jadi tidak hanya konten yang jahat sebenarnya. Meski kita sebenarnya belajar dari konten. Kalau konten ini jahat nggak? Ya enggak. Kenapa? Ya karena ini kan positif Kan gitu. bahas neoliberalisme. Ini kan positif. Tidak ada yang buka aurat kan?
Ada. Kecuali saya buka sarungmu ayo. Isin aku, Pak. Iya. Pak, Iya. saya itu dari tadi mikir-mikir. Heeh. Ini yang dibahas liberalisme Pak Waris, tapi nggak tahu pengertian liberalisme. Iya, saya lupa maksudnya. Cara Cuma pernah baca itu. lupa ingat coba. Iya, lupa. Itu Pak. Lupa lagi akhirnya. Lah, ya itu. Itu bagian dari neoliberalisme. Ya enggak. Gimana? Itu kan lupa itu bagian dari sifat manusia. Aduh, rotok. Manusia. Kalau ingat bagian dari sifat apa? Ya, kalau ingat bagian dari sifat manusia juga. Berarti lupa dan ingat. Ya. Kalau- Artinya ingat bisa jadi lupa. Kalau ingat lupa, Kalau sampean misalnya cuma ingat pada seseorang misalnya, itu kan sebenarnya lupa pada yang lain, cuma ingat kepada satu orang misalnya begitu. kalau dia lupa pas ingat gimana, Pak? Kalau dia lupa, kemudian Lupa ingat, terhadap ingat. lupa terhadap ingat. Iya. Peringatan maksudnya. Oh, enggak. Ingat itu kan kata Nah, gini. kerja. Ingat. Kalau peringatan itu sudah Dia ingat kalau lupa. Masdar. Dia ingat kalau lupa itu gimana? dia ingat Kalau lupa. kalau lupa. Maksudnya gimana? Ya kamu ingat kalau lupa gitu. Oh iya. Iya, Itu gimana? manusiawi maksud saya. Berarti dia nggak ingat sesuatu. Manusia Gimana itu? ingat kalau lupa. Ya ingat, mon lupa lah ingat wakun itu. Hah? Mon Kalau lupa. lupa pasti ingat. Iya. Kalau ingat pasti lupa. Ya? Kalau ingat pasti lupa. Iya, karena adanya ingat pasti terjadi Iya. lupa. Berarti ada sebab akibat. Bukan, Pak. Gimana? Tapi memang ini kedua-duanya tidak dipisahkan. Karena Iya. nggak mungkin ada ingin kalau nggak ada lupa. Iya. Iya kan? Heeh. Apa yang kamu ingat? Yang saya ingat itu apa ya sekarang? Ya, berarti kemarin lupa kan? Berarti Iya, lupa. Nanti lupa. baru ada ingat kalau sudah ingat. Iya. Berarti nggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ini poin, Pak. Iya. 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 Itu mungkin filsafat ilmu. Bukan. Iya, maksudnya berpikir kerangka filsafat ilmu. Bukan. Gimana? Logika itu, Pak. Oh iya, logika maksudnya kan filsafat itu juga bahas logika. Enggak. Ya, logika terbalik, Maksudnya filsafat. logika dan terlentang misalnya gitu Beda, kan. Pak. Beda cabang. Oh, Ada iya. cabang logika dan filsafatnya beda. Hmm. Beda kelompok pengetahuan. Hmm. Kalau logika ya pasti kita bahas silogisme, premis, Ah, iya, itu. Filsafat kita berpikir radikal. Iya. Seperti Bapak berpikir radikal, tapi nggak tahu definisinya. Itu namanya radikal banget, Pak. Iya, saya Bahas sampai liberal tapi nggak tahu liberal. saya sampai lupa dari sering baca buku itu sampai lupa. Lupa apa? Lupa sama bacaannya. Tapi nggak lupa sama mantan. Iya. Pak, ini Iya. sebelum yang terakhir. Iya. Terus Karena yang gimana? terakhir itu kadang sangat menyakitkan. Oh, tidak. Pak, pernah nggak Bapak mikir tentang seorang perempuan? Hmm. Punya pikiran psikopat, Pak. Berpikir bersetubuh dengan si dia, si itu. Hmm. Berpikir membunuh si dia. Pernah nggak mengalami hal psikopat seperti itu? Kalau saya pribadi sepertinya tidak pernah. Tidak pernah. Kok sepertinya berarti ada kemungkinan Bapak lupa bahwa pernah melakukan itu. Karena saya belum memastikan. Itu kan sebenarnya berkaitan dengan bagaimana rasionalisme dan empirisme. Enggak. Jadi apa yang saya pikirkan, misalnya, saya ketika membayangkan, oh saya ketika ada di warung kopi nikmat, misalnya, ketika makan ini nikmat, itu kan kita sebenarnya membayangkan. Tapi kan nggak bahas kopi nih, Pak. Bahas psikopat. Iya, gimana Pernah maksudnya? nggak peristiwa itu saja? Iya. Kamu ngebayangin membunuh orang, kamu ngebayangin, oh bisa bercumbu dengan si dia, misalnya. Heeh. Pernah nggak ada di bayang-bayangan Anda sifat psikopat, pemikiran? Iya psikopat? ada. Berarti psikopat dong. Iya. Berarti sering mikir saya mau membunuh saya. Bukan. Ya, katanya iya, Pak. Wah. Karena pikiran saya itu bukan hanya membunuh, gitu, Apa? tapi mencintai. Gitu. Iya. Orang cinta itu nggak mungkin membunuh, Pak. Iya, Tapi gimana? dia rela membunuh dirinya demi yang tersayang bahagia. Iya, itu cinta. Rajin-rajin olahraga, Pak. Iya. Biar kuat menghadapi kenyataan. Iya, minum kopi dulu, Dia guys. bahagia sama orang lain.
Saya tuh sekarang Pak rajin olahraga. Ya, biar saya kuat. Olahraganya itu di waktu apa ya? Pagi, sore, pokoknya saya setiap hari pasti olahraga. Saya menghabiskan waktu 40% dalam kehidupan sehari-hari saya untuk olahraga. Ya, bentuk dari olahraga itu apa? Lari-lari kecil. Biar saya kuat, Pak. Iya. Kuat menghadapi kenyataan bahwa dia bahagia dengan orang lain. Hancur, Pak. Trisno. Lemah telah sisi bakal Pak. Iya. Saya minta sampean nanya sebenarnya. Saya dulu kan, saya mau cerita, Bapak bisa aja. Dulu, saya waktu mendaki ke Bromo, saya ketemu orang hutan. Iya. Mirip sekali. Iya. Ini cerita dia yang terulang. Iya. Saya nggak bilang seperti Anda. Ya, ada orang hutan tinggi sekali. Persis. Tapi saya nggak mau bilang seperti Anda. Iya. Ya terserah orang lah. Mau bilang saya itu seperti apa terserah. Loh, saya nggak bilang Anda. Saya Iya. cerita dulu pas daki ketemu Iya. orang hutan besar. Mirip sekali. Mas, memang ada orang hutan ya di Indonesia. Kayaknya sudah punah itu. Pengen tahu ciri-cirinya? Ya, enggak sih. Saya kan enggak ngajar sains gitu. Enggak pengen tahu. Kan enggak. enggak ngajar Saya kan pernah flora fauna gitu. Iya, saya Iya. ya itu masuk fauna. Iya. Itu fauna. Flora itu tumbuh. Heeh. Saya ketemu orang hutan tuh pengen tahu ciri-cirinya. Iya. Persis. Wah, Iya, saya duduk. saya itu cukup aneh dengan apa ya? Dengan kata orang hutan itu. Maksudnya kok ada orang tapi di hutan? Maksudnya gimana itu? Kopinya. Jangan-jangan Darwin itu salah mungkin ya. Kenapa ada? Kok ada istilah orang hutan dari mana Darwin itu munculnya? kera, bukan orang hutan. Iya. Orang hutan beda sebenarnya. Iya. Pak, kalau ngopi jangan hanya di Madura ya. Sekali-kali WBS Surabaya, ngopi ke kebun binatang Surabaya. Di sana pasti ada orang hutan. Jadi ngopinya agak jauh. Jangan hanya ke ruang angkasa. Kalau di Surabaya itu, kalau Ya di ada orang hutan Pak yang nggak ada. di kebun yang- binatang itu gak ada warung kopi. Saya buka ya. Justru ada warung teh. Pak, sampai anda datang dari planet Mars tahun berapa? Saya nggak tahu kapan muncul itu. Bapak sadar jadi manusia kapan? Ini ya orang hutan saya kasih. Orang hutan. Di Surabaya banyak Pak, di kebun binatang Surabaya. Ini Kok di Surabaya ini ya orang- kebun binatang itu? Hah? Kok di Surabaya Karena kebun dulu binatang? dibangun di sana. Saya kira nggak cocok. Karena itu. kalau Di di Surabaya Madura- itu kota, masa Kalau di ada? Madura itu bukan orang hutan Pak, tapi waris. Wah, lain boleh itu. Iya, makanya dibangun Surabaya karena Surabaya menjadi provinsi Jawa Timur. Ya kok dibangun di Surabaya? Surabaya itu kan metropolis. Iya karena provinsi Pak. Gak logis tuh pemerintah. Gimana yang nggak logis Pak? Iya masa ada Bilang-bilang ke depan ada biar disomasi. masa ada binatang itu dibangun di kerangking di Binatangnya kota. nggak dibangun, kebun binatangnya. Kebun binatang dibangun di kerangking di kota yang metropolis. Itu gak cocok itu. Harusnya kita buat lahan yang besar. Terus rumah kamu digusur, dibuat. Ya biarkan binatang-binatang itu berkeliaran. Mau nggak orang hutan? Jadi misalnya ular makan ayam gitu kan. Ayam makan ular Pak, kebalik. Besaran mana? Ayam sama Ular makan ayam, piton maksudnya. Piton Maksud makan saya ayam. ular kecil, Itu kan terjadi simbiosis mutualisme di sana. bukan simbiosis. Di kerangking satu-satu orang cuma nonton ini. Saya makan nih. Simbiosis, Pak. Petugas. Itu rantai makanan Pak. Iya itu loh kan. Terus Kenapa ditaruh di Surabaya? Karena Surabaya itu provinsi. Kalau ditaruh di rumah kamu pasti gak terima, karena rumah kamu harus digusur menjadi kebun binatang. Bahas. Di rumah saya ada kebun binatang. Hah? Cuma spesiesnya cuma ayam dan sapi. Itu bukan kebun binatang, makan Apa? kandung aja. Rumah saya ada. Itu bedanya. Jadi kalau Iya. perlu belajar banyak. Iya. Jadi ada. Iya, maksud saya itu kebun binatang ada di kota metropolis. Iya kan? Kota yang ada uap, ada udara yang tidak nyaman lah bagi hewan. Kebun binatang itu bukan bukan sekecil itu maksudnya. Oksigennya dijaga. Pak. Iya. Oksigennya dijaga di Surabaya. Kenapa dibangun kebun binatang? Agar orang-orang kota punya kesadaran tentang memelihara kelestarian fauna dan flora. Kalau yang bukan di kota itu bukan kebun binatang lagi, tapi menjadi taman nasional seperti
seperti di Baluran Situbondo itu taman nasional itu luas Pak. Mungkin Kalau sampean sendiri bisa dimakan sama orang. kayaknya kita perlu gagas kebun binatang di Sumeneb. Di Sumeneb ada ya kebun Ada binatang. kebun binatang. Itu Kampung Mano. Di rumah saya ada. Roti. Iya, Pipit. apa mungkin perlu itu dalam rangka pelestarian itu. Yang perlu itu di daerah kita ini perlu adanya pengayaan bahan pustaka. Agar Gimana? kalau bahas liberalisme, kapitalisme itu bisa tahu lah pengertiannya. Iya. Masa kita bahas Semeru tapi nggak tahu apa sih itu Semeru? Saya lupa. Salahnya kamu itu lupa. Kenapa Iya. nggak ingat? Karena saya itu Saya nggak suka Kalau- sama lupa. Saya sukanya sama ingat. kalau di pondok saya itu baca kemudian di dalam dia pas lupa. Itu yang aneh. Gimana ya? Kalau saya dengar dari guru-guru saya dulu, Iya. kalau orang lupa itu berarti matanya sering jelalatan. Kata Jadi dia siapa itu? sering maksiat. Kata guru saya. Siapa masa? Iya. Buktinya Anda. Wah, bukan. Mana? Itu sebenarnya saya bukan lupa. Saya ingat. Saya mau kemana? Kalau ingat tadi. apa definisinya? Agenda-agenda itu Definisi saya ingat itu apa lu? Apa? Definisi ingat. Ingat itu saya tak tahu ya. Berarti kamu berarti perlu. KBBI, coba cek KBBI. Ya Pak, kamu ingat nggak definisi neoliberalisme itu apa? Neoliberalisme itu saya tak tahu Pak, lupa ya. waktu kita sudah lama kalau dicat. Karena HP Bapak masih Pentium, Ya. jadi kita perlu akhiri. Pak, saya mau titip. Saya mau minta Bapak nanya sama saya jawab. Iya. Nanya apa saja. Kapan sampean kawin? Itu pertanyaan krusial sebenarnya. Saya mau nikah nanti. Kapan? Nanti. Iya. Kapannya tambah 1. Iya. Kapan? Kalau sudah selesai tesis. Enggak, kapan-kapan aja. Nikah itu gampang, Pak. Nah, iya gampang. Yang masalah itu di nikah itu mau ngapain? Iya mau ngapain? Proyektor. Bukan. Iya kuk lah. Hidup kan harus dinikmati. Kapan-kapan saya pasti. Yang ada dinikmati gitu Pak, kan. saya itu lebih kecil daripada Anda. Anda Iya. itu besar, seharusnya Anda harus lebih menikah lebih cepat. Iya. Akhirnya Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambo. Ada. Ambo ai. Potong dulu ya.